pengaruh Mamluk. Kekhalifahan Abbasiyah adalah yang pertama kali mengorganisasikan penggunaan tentara-tentara budak yang disebut Mamluk pada abad ke-9, dibentuk oleh Al-Ma'mun. Tentara-tentara budak ini didominasi oleh bangsa Turki, tapi juga banyak diisi oleh bangsa Berber dari Afrika Utara dan Slav dari Eropa. Ini adalah suatu inovasi sebab sebelumnya yang digunakan adalah tentara bayaran dari Turki. Bagaimanapun tentara Mamluk membantu sekaligus menyulitkan kekhalifahan Abbasiyah. Karena berbagai kondisi yang ada di umat muslim saat itu, pada akhirnya kekhalifahan ini hanya menjadi simbol. Dan bahkan tentara Mamluk ini yang kemudian dikenal dengan Bani Mamluk berhasil berkuasa, yang pada mulanya mengambil inisiatif merebut kekuasaan kerajaan Ayyubiyah yang pada masa itu merupakan kepanjangan tangan dari Khilafah Bani Abbas. Hal ini disebabkan karena para penguasa Ayyubiyah waktu itu kurang tegas dalam memimpin kerajaan. Bani Mamluk ini mendirikan kesultanan sendiri di Mesir dan memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Kairo. Setelah berbagai serangan dari tentara Tartar dan kehancuran Baghdad sendiri setelah serangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Walaupun berkuasa, Bani Mamluk tetap menyatakan diri berada di bawah kekuasaan kekhalifahan, di mana Khalifah Abbasiyah tetap sebagai kepala negara. Pengaruh Bani Buwai. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dan membiarkan jabatan tetap dipegang Bani Abbas karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Di antara faktor-faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada masa pemerintahan Islam sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi pada pemerintahan Abbasiyah berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, perebutan kekuasaan sering terjadi, terutama di awal berdirinya. Akan tetapi, pada masa-masa berikutnya, seperti terlihat pada periode kedua dan seterusnya, meskipun khalifah tidak berdaya, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khilafah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha merebut kekuasaannya dengan membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang Bani Abbas. Hal ini terjadi karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Tentara Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Di tangan mereka lah khalifah bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua, pada periode ketiga 334 hingga 447 Hijriah atau 1055 Masehi, Daulah Abbasiyah berada di bawah pengaruh kekuasaan Bani Buwai yang berpaham Syiah. Pengaruh Bani Seljuk. Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Buwai ke tangan Bani Seljuk atau Salajikah Al-Kubra Seljuk Agung, posisi dan kedudukan Khalifah Abbasiyah sedikit lebih baik. Paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan. Bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan manhaj Sunni yang dianut oleh mereka. Kemunduran. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada masa ini sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah: 1. Luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah taklukan sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer turun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad.
Masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Dengan berbagai cara, diantaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintasan sejarah, akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbas. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah mulai dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tidak seluruhnya benar untuk diterapkan pada pemerintahan Bani Abbas. Kekuatan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir yang bersifat kadang-kadang dan kebanyakan bersifat normal. Bahkan dalam kenyataannya, banyak daerah tidak dikuasai khalifah. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi bersangkutan. Hubungannya dengan khilafah ditandai dengan pembayaran pajak. Ada kemungkinan bahwa para khalifah Abbasiyah sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dari provinsi-provinsi tertentu. Dengan pembayaran upeti itu alasannya adalah 1. Mungkin para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk kepadanya. 2. Penguasa Bani Abbas lebih menitik beratkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Ini bisa terjadi dalam salah satu dari dua cara. Yang pertama, seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, seperti Daulah Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Idrisyah di Maroko. 2. Seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah, kedudukannya semakin bertambah kuat, seperti Daulah Aghlabiyah di Tunisia dan Tahiriyah di Khurasan. Kecuali Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Idrisyah di Maroko, provinsi-provinsi itu pada mulanya tetap patuh membayar upeti selama mereka menyaksikan Baghdad stabil dan khalifah mampu mengatasi pergolakan-pergolakan yang muncul. Namun pada saat wibawa khalifah sudah memudar, mereka melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Mereka bukan saja menggerogoti kekuasaan khalifah, tetapi beberapa di antaranya bahkan berusaha menguasai khalifah itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani mulai terlihat sejak awal abad ke-9. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan baru seperti diuraikan sebelumnya. Pengangkatan anggota militer Turki ini dalam perkembangan selanjutnya ternyata menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah, sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan Syu'u Arabiyah atau kebangsaan anti-Arab. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik, di samping persoalan-persoalan keagamaan. Tampaknya para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan itu, sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan, seperti dalam kesusastraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan itu. Masa disintegrasi ini terjadi setelah pemerintahan periode pertama Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Pada masa berikutnya pemerintahan dinasti ini mulai menurun, terutama di bidang politik, di mana salah satu sebabnya adalah kecenderungan penguasa untuk hidup mewah
dan kelemahan khalifah dalam memimpin roda pemerintahan. Berakhirnya kekuasaan dinasti Seljuk atas Baghdad atau Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Dalam periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri, ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Para Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Wilayah kekuasaan Khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menyerang Baghdad. Baghdad dapat direbut dan dihancur luluhkan tanpa perlawanan yang berarti. Kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini awal babak baru dalam sejarah Islam yang disebut masa pertengahan. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khilafah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas, terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah Khilafah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua sebab dinasti Abbas memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Yang pertama, sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Pada masa itu, mereka merupakan warga kelas 1. Dua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya Ashabiyah atau kesukuan. Dengan demikian, Khilafah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas Ashabiyah tradisional. Meskipun demikian, orang-orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Sementara itu, bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab. Selain itu, wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda, seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Mereka disatukan dengan sebangsa Semit. Kecuali Islam, pada waktu itu tidak ada kesadaran yang merajut elemen-elemen yang bermacam-macam tersebut dengan kuat. Akibatnya, di samping fanatisme kearaban, muncul juga fanatisme bangsa-bangsa lain yang melahirkan gerakan Su'ubiyah. Fanatisme kebangsaan ini tampaknya dibiarkan berkembang oleh penguasa. Sementara itu, para khalifah menjalankan sistem perbudakan baru. Budak-budak bangsa Persia atau Turki dijadikan pegawai dan tentara. Mereka diberi nasab dinasti dan mendapatkan gaji. Oleh Bani Abbas, mereka dianggap sebagai hamba. Sistem perbudakan ini telah mempertinggi pengaruh bangsa Persia dan Turki. Karena jumlah dan kekuatan mereka yang besar, mereka merasa bahwa negara adalah milik mereka. Mereka mempunyai kekuasaan atas rakyat berdasarkan kekuasaan khalifah. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Akan tetapi, karena para khalifah adalah orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan kekuatan, stabilitas politik dapat terjaga. Setelah Al-Mutawakkil, seorang khalifah yang lemah, naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Bani Buwai, bangsa Persia.
pada periode ketiga dan selanjutnya beralih kepada dinasti Seljuk pada periode keempat, sebagaimana yang kita uraikan sebelumnya. Munculnya dinasti-dinasti yang lahir dan ada yang melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khilafah Abbasiyah, diantaranya adalah yang berbangsa Persia, 1. Bani Tahiriyah di Khurasan, 2. Bani Safariyah di Fars, 3. Bani Samaniyah di Transoksania, 4. Bani Sajiyah di Azerbaijan, 5. Bani Buwai bahkan menguasai Baghdad. Yang berbangsa Turki, 1. Uluniyah di Mesir, 2. Iksidiyah di Turkistan, 3. Ghaznawiyah di Afghanistan, 4. Bani Seljuk atau Seljuqa. Seljuk cabang-cabangnya terdiri dari Seljuk Besar atau Seljuk Agung, didirikan oleh Rukn al-Din Abu Thalib, Tukril Beg Ibnu Mikhail Ibnu Seljuk Ibnu Toqa. Seljuk ini menguasai Baghdad dan memerintah selama sekitar 93 tahun. Dan Sultan Al-Arsalan rahimahullah memenangkan perang salib ke-1 atas Kaisar Romanus IV dan berhasil menawannya. Kemudian cabang selanjutnya Seljukinan di Kirman. Cabang yang ketiga Seljuk Syria atau Sam di Syria. Yang keempat Seljuk Irak di Irak dan Kurdistan. Kelima Seljuk Rum atau Asia Kecil di Asia Tengah, Jazirah Anatolia. Yang berbangsa Kurdi, 1. Al-Barzukani, 2. Abu Ali, 3. Al-Ayyubiyah, didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi setelah keberhasilannya memenangkan perang salib periode ketiga. Yang berbangsa Arab, Idrisiyah di Maghrib, Aglabiyah di Tunisia, Julafiyah di Kurdistan, Alawiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo dan Mausil, Mazadiyah di Hilah, Ukailiyah di Mausil, Mirdasiyah di Aleppo. Kemudian yang mengaku dirinya sebagai khalifah, Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu tampak jelas adanya persaingan antar bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kebangsaan, dinasti-dinasti itu juga dilatar belakangi paham keagamaan. Ada yang berlatar belakang Syiah maupun Sunni. Kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbas merupakan pemerintah yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Kharaj, semacam pajak hasil bumi. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar peti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. Faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran manusia, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur berusaha memberantasnya, bahkan Al-Mahdi merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orang-orang zindik dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Akan tetapi, semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara kaum beriman dengan golongan zindik berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana, seperti polemik tentang ajaran, sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Gerakan Al-Afshin dan Karamita
adalah contoh konflik bersenjata itu. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan paham Ahlus Sunnah. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang juga melibatkan penguasa. Al-Mutawakkil misalnya memerintahkan agar makam Husain bin Ali dari Karbala dihancurkan. Namun anaknya Al-Muntasir kembali memperkenankan orang Syiah menziarahi makam Husain tersebut. Syiah pernah berkuasa di dalam Khilafah Abbasiyah melalui Bani Buwai lebih dari 100 tahun. Dinasti Idrisiyah di Maroko dan Khilafah Fatimiyah di Mesir adalah dua dinasti Syiah yang memerdekakan diri dari Baghdad yang Sunni. Konflik yang melatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antar Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antar aliran dalam Islam. Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan Salafi. Perselisihan antara dua golongan ini dipertajam oleh Al-Ma'mun, Khalifah ketujuh dinasti Abbasiyah, dengan menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan mihnah. Tidak tolerannya pengikut Hambali terhadap Mu'tazilah yang rasional dipandang oleh tokoh-tokoh ahli filsafat telah menyempitkan horizon intelektual, padahal para salaf telah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam secara murni sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada masa Bani Buwai. Namun pada masa dinasti Seljuk yang menganut paham Sunni, penyingkiran golongan Mu'tazilah mulai dilakukan secara sistematis dengan didukung penguasa aliran Asy'ariyah, tumbuh subur dan berjaya. Pikiran-pikiran Al-Ghazali yang mendukung aliran ini menjadi ciri utama paham Ahlus Sunnah. Pemikiran-pemikiran tersebut mempunyai efek yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam konon sampai sekarang. Ancaman dari luar. Apa yang disebutkan di atas adalah faktor-faktor internal. Di samping itu, ada pula faktor eksternal yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. 1. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. 2. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut berperang setelah Paus Urbanus II mengeluarkan fatwanya. Perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Namun di antara komunitas-komunitas Kristen Timur, hanya Armenia dan Maronit Lebanon yang tertarik dengan perang salib dan melibatkan diri dalam tentara salib. Pengaruh perang salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol. Disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti-Islam itu dan diperkeras di kantong-kantong Ahlul Kitab. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam ikut memperbaiki Yerusalem.